Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali feedback talent mapping ini ada beberapa konsep yang penting kita mengerti, baik Pak Guru maupun murid-murid itu ya, bahwa dalam hidup ini seringkali kita punya paradigma yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi semakin banyak kita mengerti sudut pandang, semakin dewasa kita. Jadi saya awal dengan ini dulu ya, sudut pandang. Coba begini, kalau ada dua orang yang satu itu individualis, yang sebelah kiri ini ya. Yang sebelah kanan ini orangnya sangat sosial, gaul banget. Kira-kira yang akan berhasil yang mana? Mestinya yang gaul mestinya ya. Setuju nggak? Mestinya yang gaul, mestinya nih. Oke, sekarang ada contoh lain lagi nih. Ada orang yang pinter dan rajin. Satu lagi malas mikir, gitu ya. Kira-kira yang berhasil yang mana? Pasti yang rajin dan pandai kan? Oke. Sekarang ternyata ini dua orang yang sama nih. Jadi yang pertama sama sekarang itu sama. Artinya yang rajin dan pandai ini orangnya penyendiri. Sedangkan yang malas mikir orang itu sosial banget. Nah, kira-kira gimana nih? Siapa yang berhasil di antara dua orang ini? Lihat-lihat. Masing-masing punya kekuatan, punya kelemahan. Kalau kita fokus pada kelemahannya, dia tidak akan berhasil. Tapi kalau kita fokus pada kekuatan, maka dua-duanya bisa berhasil. Jadi pesan saya adalah, setiap orang tanpa kecuali itu pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan, tanpa kecuali. Kalau fokus kita ke kelemahan, kita akan gagal. Tapi kalau fokus kita ke kekuatan, kita akan berhasil. Ya, ini penting nih. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Dan selama ini kita tidak sengaja, manusia itu lebih fokus pada kelemahan. Sehingga melihat anak, melihat murid, melihat teman yang dilihat adalah kelemahannya. Dan berpengaruh pada diri kita sendiri. Kita kadang-kadang juga sibuk sama lihat kelemahan, lupa bahwa Allah memberikan kekuatan pada kita, itu lupa. Nah, mungkin nggak begini sekarang. Ada orang kayak begini sekarang. Yang kiri keren banget lah gitu ya. Udah pandai, rajin, terus gaul lagi gitu. Yang kanan malas mikir, kemudian penyendiri. Ada nggak orang kayak gini? Ada orang yang tidak punya kelemahan, ada orang yang tidak punya kekuatan. Ayo, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tetap masing-masing orang ini punya kekuatan dan punya kelemahan. Yang kiri pasti punya kelemahan, yang kanan pasti punya kekuatan. Contoh misalnya gitu ya. Yang kanan ini sebetulnya orang yang walaupun nggak senang ketemu orang, walaupun nggak suka mikir, tapi dia senang bekerja, senang memproduksi sesuatu. Katakanlah teknisi atau apapun juga. Yang kiri kalau disuruh ngerjain membangun sesuatu mungkin males deh karena dia maunya mikir dan ketemu orang maunya. Jadi setiap orang pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan. Itu pegang dulu ya. Setiap orang tanpa kecuali pasti punya kekuatan dan pasti punya kelemahan. Sekarang kita kembali ke maksud dan tujuan. Dalam bahasa Inggrisnya purpose dan mission. Kalau ada orang menciptakan sesuatu ya, itu pasti ada maksudnya. Kalau ada orang menciptakan sesuatu pasti ada maksudnya. Ya, contoh. Pernah dengar ini? Wright Brothers. Pernahkah dengar Wright Brothers? Mudah-mudahan pernah ya. Wright Brothers itu menciptakan pesawat terbang. Pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah mengangkut penumpang, mengangkut manusia melalui udara. Ini maksudnya. Nah, yang diciptakan, yaitu pesawat terbang, itu punya tugas. Tugasnya
mengangkut manusia melalui udara. Anda perhatikan ya, antara maksud dengan tugas itu sama. Maksud pencipta dengan tugas yang diciptakan itu sama. Cuma beda arah. Ya. Jadi definisinya begini. Maksud, tugas. Maksud itu alasan keberadaan, tugas adalah alasan diadakan atau alasan keberadaan. Dan itu sama. Nah, sekarang kembali kepada kita. Saya yakin ya, semua peserta di sini yakin bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Setuju kan? Jadi pasti Allah punya maksud. Allah punya maksud ketika menciptakan kita. Dan berarti kita punya tugas. Ini penting nih. Setiap manusia punya tugas. Ya, tugas adalah alasan keberadaan. Jadi ketika ada di bumi, kita tuh punya tugas. Ketika baru lahir sudah punya tugas. Ya, dan tugas kita unik. Ada 7,8 miliar manusia di bumi, itu masing-masing tugasnya unik. Ini penting nih ya. Dan tugas kita adalah ini, memberi manfaat pada orang lain dan lingkungan. Jadi kalau kita berhasil menjalankan tugas yang Allah berikan, maka itu yang namanya sukses. Kalau kita berhasil menjalankan tugas yang Allah berikan, itu namanya sukses. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu manfaat apa yang kita bisa berikan? Macam-macam, tergantung. Bisa ilmu, bisa materi, bisa keteladanan. Tergantung kita wilayah potensi kita di mana gitu. Jadi kalau kita wilayahnya di atas misalnya gitu ya, ini kepemimpinan, ini bisnis. Kalau di N ini wilayahnya motivasi, membimbing segala macam. Kalau di S maka wilayah kita adalah perawatan, pelayanan, konseling. Kalau di T wilayah kita adalah analisis, statistik. Kalau di R keuangan dan aset dan lain sebagainya nih. Kalau di GI ide, kreatif, perencanaan. Kalau di E itu kerapihan, kebersihan. Kalau di T itu teknikal. Nah, setiap orang pasti beda-beda gitu. Pasti kita punya wilayah. Nah, telemapping sebetulnya menggali diri kita untuk melihat wilayah kita di mana sih gitu. Ya. Oke. Jadi, mereka yang diberi perangkat, beri tugas, pasti dikasih perangkat agar berhasil. Ini penting nih. Mereka yang dapat tugas pasti dikasih perangkat agar berhasil jalankan tugas. Itu pasti. Nggak mungkin enggak. Jadi ketika kita ditugaskan sama Allah, Allah pasti memberikan sesuatu agar kita berhasil. Artinya, setiap manusia diciptakan untuk berhasil. Setiap manusia diciptakan untuk berhasil. Untuk itu diberi perangkat yang unik. Yang namanya potensi. Ya. Jadi tugas kita sekarang adalah menggali apa sih potensi kita gitu. Nah, begitu pentingnya sampai WHO tahun lalu, dua tahun yang lalu gitu ya, itu bilang bahwa orang-orang yang sehat mental itu orang-orang yang memahami potensinya. Ini menarik nih. Karena banyak orang yang belum tahu potensinya. Banyak sekali orang yang belum tahu potensi, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Kalau kita tahu potensi, maka kita bisa menghadapi stres yang normal. Kalau kita tahu potensi, kita bisa kerja produktif. Dan kalau kita tahu potensi, kita bisa bermanfaat bagi orang. Jadi untuk manfaat bagi orang, kita harus tahu potensi kita. Nah, sekarang masalahnya potensi itu apa sih gitu ya. Ini apa sih potensi nih? Menarik nih, karena apa? Karena di dalam dunia human capital development, itu ada dua kelompok yang bicara potensi. Karena sama-sama berkepentingan untuk membangunnya gitu, ya, atau mengembangkannya. Ada psikolog, ada manajemen. Dua-duanya berkepentingan untuk mengerti potensi. Kalau psikolog, pertanyaannya adalah dia siapa? Kalau manajemen, dia bisa apa? Ada beda nih. Berarti psikolog kalau ngomong potensi pasti sifat.
Kalau manajemen yang diomong kompetensi adalah aktivitas. Dan dalam kenyataannya kecampur-campur. Mana sifat, mana aktivitas. Tapi yang kita butuhkan adalah aktivitas yang ada outcome-nya, yaitu yang produktif dan bermanfaat. Ini yang kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan tidak sekedar sifat, tapi sifat yang produktif. Yang namanya karakter. Ya, di mana ada dua nih, ada karakter moral, ada karakter kinerja. Kalau karakter kinerja untuk produktif, karakter moral untuk manfaat. Cuma yang dibahas hari ini di telemapping hanya karakter kinerja, ya. Kita tidak bicara karakter moral, hanya karakter kinerja. Sifat-sifat yang menghasilkan produktivitas. Jadi ternyata dalam diri kita ada sifat yang menghasilkan produktivitas. Ya, ini penting juga. Oke. Saya ambil contoh. Ini kira-kira apa sih? Menyanyi, memasak, bertani, melukis, olahraga. Ini apa sih? Kita kenal sebagai apa ini? Kan kita kenal ini sebagai bakat ya. Bakat menyanyi dan lain sebagainya lah. Boleh nggak saya ganti? Ini sebagai potensi. Yang kalau dilatih menjadi kekuatan. Boleh nggak saya ganti menjadi potensi kekuatan? Karena kan tadi kalau ngomong potensi dari sisi manajemen adalah aktivitas kan? Ini kan aktivitas nih. Boleh kan? Kita kasih nama potensi kekuatan. Sejak hari ini saya namakan ini potensi kekuatan. Setuju ya? Nanti berikutnya akan tanya nih. Kalau ini gimana ini? Ini boleh nggak dibilang potensi kekuatan? Atau kalau kalian mau bilang ini adalah bakat, bolehlah gitu ya. Bakat jualan, bakat negosiasi, bakat mengajar. Boleh kan? Cuma hari ini saya sebut sebagai potensi kekuatan. Kalau ini boleh, ini juga boleh dong. Sebagai potensi kekuatan atau sebagai bakat gitu. Nah sekarang saya buka nih ya pada kalian ya. Kalian boleh jawab ini. Apa bedanya potensi yang merah dengan yang biru? Silakan, ada yang menjawab silakan. Mau lewat chatting boleh, cuma saya nggak bisa baca, tolong baca nanti. Apa bedanya potensi kekuatan yang merah dengan yang biru? Kalian boleh juga bilang sebagai bakat, boleh lah, terserah lah. Iya. Silakan. Apa Silakan, bedanya? kalau ada yang mau menanggapi. Apa bedanya yang biru sama merah? Biru sama merah nih. Ayo dong. SMA 3 gitu. Kan keren SMA 3 sih. Saya mau menjawab, Pak. Silakan. Ya. Kalau yang merah itu lebih ke ini, Pak. Jadi lebih ke bakatnya tuh lebih ke sesuatu yang mendasar gitu. Kalau misalnya yang biru tuh lebih ini, Pak, kalau misalnya lebih ke terspesifikasi atau lebih apa ya? Maksudnya kayak lebih ya terspesifikasi gitu, lebih terfokus gitu, Pak. Spesifik gitu ya. Ya, spesifik, Pak. Oke, belum jelas. Silakan yang lain. Sudah ada bedanya sih, tapi silakan yang lain. Karena ini sangat mendasar. Silakan yang lain. Yuk. Masih ada waktu. Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau yang izin menambahkan, jadi kalau yang merah kan tadi lebih mendasar seperti melukis, menyanyi, memasak, itu yang biasa orang sebut sebagai bakat. Sedangkan kalau yang sebelah kanan yang warna biru itu potensi dalam melakukan pekerjaan atau mungkin kinerja yang tadi sempat dibahas. Karena itu lebih di pekerjaan-pekerjaan kan sudah ada pembagian tugasnya masing-masing begitu. Jadi seperti itu. Keren. Bisa dibilang gini lah. Yang merah itu bidang, yang sana yang biru itu peran gitu ya. Boleh nggak? Iya, Pak. Merah lebih ke arah Boleh, bidang, Pak. yang biru lebih ke arah peran. Betul nggak? Iya. Betul, Pak. Tapi kalau kita mau bilang bakat, ya bakat semuanya kan. Cuma karena yang biru itu peran atau tidak mudah terlihat,
maka orang lupa bahwa ini juga bakat. Orang tidak sadar bahwa ini juga bakat, gitu kira-kira ya. Tapi sebenarnya gini, baiknya merah maupun biru karena aktivitas, maka saya sebut sebagai potensi kekuatan. Yang berbeda adalah sumbernya. Kalau yang merah sumbernya itu fisik atau panca indera, jadi mudah dilihat. Dari kecil udah kelihatan gitu. Kalau yang biru sumbernya adalah karakter yang tidak mudah terlihat. Ya, yang biru munculnya dari sifat yang tidak boleh terlihat. Walaupun nanti kalau Anda belajar, mulai ngerti, oh ternyata ini apa namanya karakter saya kayak begini loh. Gitu. Yang kita mulai sadar nanti. Gitu. Nah sekarang pertanyaan kedua, apa bedanya kelompok biru yang tengah dengan kelompok biru yang kanan? Biru yang tengah dengan biru yang kanan. Apa bedanya nih? Pak mau mencoba menjawab, Pak. Silakan. Kalau saya sendiri melihatnya kalau yang sebelah kanan tuh, yang paling kanan tuh nanti hasilnya itu menjadi produk, Pak. Kalau membuat gitu. Kalau yang tengah itu lebih ke sosial. Oke, keren. Jadi yang tengah ini interpersonal, ketemu orang. Ya. Yang kanan kerja-kerja individual, nggak ketemu orang. Jadi bisa keluar produk, benar. Walaupun dua-duanya sebenarnya keluar produk, tapi bentuknya beda ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Yang interpersonal saya bagi 3 nih. Ini bagi 3. Apa bedanya kok dibagi 3? Yang bertemu orang dibagi 3. Apa bedanya? Silakan. Boleh siapa saya jawab boleh. Dalam ketemu orang ada 3 level gitu ya, kira-kira gitu 3 level. Pak mau coba lagi, Pak? Silakan. Kalau yang pertama itu berjualan, negosiasi, menyeleksi, mengendalikan, itu menurut saya lebih ke jadi ada satu orang ketemu orang lainnya, lalu ada bisnis yang diselesaikan, contohnya misalnya berjualan, negosiasi, atau misalnya menyeleksi barang, itu lebih ke urusan, jadi ada sesuatu yang diinginkan sebagai imbalan, Pak. Kalau misalnya yang kedua, mengkoordinir, memotivasi, memberikan advice atau mengajar, itu lebih ke mengendalikan orang yang ada di sekitarnya, bukan untuk mengharapkan imbalan. Kalau yang ketiga itu merawat dan melayani, ini tingkat terakhir karena ini lebih ke jadi tanpa pamrih gitu Pak, merawat dan melayani orang kalau misalnya tidak dalam konteks bisnis Pak, gitu Pak. Oke. Jadi begini, dalam hubungan sama orang ada 3 level. Level pertama kita di atas orang lain, level kedua kita sejajar orang, level ketiga kita di bawah orang. Kira-kira gitu. Yang ini di atas orang lain, ini sejajar orang, ini di bawah orang. Dan kalau kita harus milih mana yang kita suka dan bisa, itu pasti beda-beda. Setuju nggak? Ada senang yang mengendalikan, senang yang motivasi, ada yang senang merawat, macam-macam gitu. Oke, sekarang pindah ke yang kanan. Saya bagi 4 nih. Kenapa dibagi 4 begini? Saya coba menjawab, Pak. Silakan. Jadi mungkin kalau yang 4 di sebelah kanan lebih mirip ke bisnis. Jadi yang pertama itu, kalau yang pertama kan menganalisis, mengevaluasi, dan meneliti. Kalau misalkan di bisnis, misalkan itu kurang lebih di bagian marketingnya. Lalu kemudian yang kedua tuh, tadi apa aja, merancang dan memasarkan ya? Kalau merancang dan memasarkan mungkin lebih ke marketing juga. Cuman kalau yang menganalisis tadi kan lebih ke produksinya juga gitu ya. Maksudnya ke development-nya gitu. Kalau yang ketiga, menulis, merapikan, dan merakit, tadi cara memproduksinya. Menulis dan merapikan, kurang lebih dari 4 yang tadi, lebih ke, kalau yang sebelah kanan lebih ke yang bisnis gitu lah Pak. Oke. Saya kira jawabannya hampir benar nih, bagus sekali. Jadi memang yang kanan itu lebih ke arah hard activity gitu ya. Yang selama ini kita kenal di sekolah ya ini yang kanan ini gitu. Bukan yang kiri, betul nggak? Ya, tapi begini, yang 2 di atas itu mikir. Yang 2 di atas mikir.
dalam mikirnya. Kalau ini mikir logika, ini intuisi sama kreasi. Dua-duanya mikir nih. Kalau yang dua di bawah, nggak banyak mikir. Ini administrasi, ini teknik. Ya, jadi dalam bekerja secara individu dibagi 4. 2 mikir, 2 nggak banyak mikir. Jadi totalnya ada 7 totalnya. Nanti totalnya 8. Dan kita kalau suruh pilih sukanya yang mana gitu. Katakan 3 dari 7 ini, maka setiap orang pasti beda-beda. Benar nggak? Ada orang yang, Pak, saya senangnya kerja sendiri. Nggak senang ketemu orang, nggak apa-apa. Saya senangnya ketemu orang, nggak apa-apa. Gitu. Terserah gitu. Ketemu orang saya senangnya melayani, bagus. Gitu. Jadi kalau ada orang yang senang melayani dan senang menganalisis, maka cocok jadi dokter, kira-kira gitu. Nangkep nggak? Kalau ada orang senangnya mengendalikan, terus dia senangnya mikir, merancang, memasarkan, bisa jadi leader, gitu, kira-kira gitu. Jadi dari pilihan 7 ini saja sudah kebayang kita mesti jadi apa gitu. Ya. Nah, ini saya tahun 2007 menemukan ada 114 aktivitas. Ini aktivitasnya nih. Ini yang tadi ada 15 ini yang fisik. Lalu ini adalah yang individual tapi sifatnya administrasi. Nggak mikir, nggak banyak mikir lagi. Ini individual tapi sifatnya teknik. Ini individual tapi mikir kiri. Menggunakan analisis. Ini individual menggunakan otak kanan. Kreatif segala macam gitu. Ini interpersonal mempengaruhi orang. Ini interpersonal kerja sama-sama orang. Ini interpersonal di bawah orang. Dan kalian sudah ngisi ini kemarin. Kan kemarin kalian 114 isi kan? Mana kekuatan kelemahan. Dari sana saja sebenarnya udah kelihatan. Oh, ternyata saya lebih suka nggak ketemu orang. Sukanya mikir kiri gitu. Ya sudah, berarti nanti perannya peran apa gitu. Terus saya kasih notasi. Ada T itu teknikal, ini elementer itu adalah administrasi. Lalu yang ini dibagi 2 nih, ada T, ada R, ada thinking reasoning. Yang ini generating ide. Yang ini headman, kita di atas orang. Yang ini networking, kita kerja sama-sama orang. Yang ini servicing. Ada 8 kelompok yang kalau kita pilih mana yang kita suka itu akan muncul nanti mana ada di mana kita gitu. Itu ya. Oke. Kembali ke sini tadi ini. Ada 8 kelompok. Nah, masing-masing orang pasti beda-beda gitu. Yang 3 di atas ketemu orang, yang 5 di bawah nggak ketemu orang. T sama R otak kiri, GI otak kanan. Yang E itu administrasi, yang T itu teknikal, ya. Oke. Gambarnya nanti kayak begini gambarnya, yang bisa dipakai untuk macam-macam. Jadi intinya adalah yang kita cari nanti adalah apa sih kekuatan saya gitu. Kekuatan ini didefinisikan sebagai enjoy, easy, excellent, sama earn activity. Jadi aktivitas yang kita suka banget, mudah, hasilnya bagus, dan produktif, bermanfaat bagi orang. Bedanya sama kompetensi, ini enjoyable competence. Karena kompetensi itu hanya fokus pada bisa, bukan suka. Sedangkan strength itu suka dan bisa. Dan itu sangat menyenangkan. Karena Allah ingin kita kalau kerja harus menyenangkan gitu. Nggak boleh stres. Nah, sumbernya adalah strength potensial sumbernya. Aktivitas. Yang tadi, yang 114. Nah, itu datang dari karakter kita. Yang namanya bakat. Nah, dalam telemapping nanti kita dikasih peta ini, makanya namanya mapping ya. Ini peta strength dan peta bakat dikasih masing-masing. Dan kita nanti bisa baca, diajarin nanti sama Kang Firman. Oke, jadi bakat ini membentuk kekuatan. Kekuatan digunakan untuk menentukan peran. Jadi misalnya guru gitu ya. Guru tuh kekuatannya mengajar. Bakatnya apa? Bakatnya senang memajukan orang, komunikatif, dan pembelajar. Jadi bakat di sini itu sifat yang produktif.
Nanti ada bahasa bakat nanti dijelaskan. Sehingga dalam gambarannya ya, kalau saya gambarkan gini nih, ini sifat orang nih. Ini yang namanya bakat produktif ya. Kalau orang punya sifat ini, maka dia punya potensi kayak begini. Tapi juga punya kelemahan, pasti. Karena tiap orang pasti punya kekuatan kelemahan. Dan kita selalu fokus pada kekuatan. Orang kayak gini cocoknya jadi apa sih? Nah, kembali ke gambar 8 tadi kan. Nah, ini. Orang ini adanya di sini nih. Senang ada di N, ada di S, ada di GI. Kalau gitu cocoknya menjadi konsultan, guru, penasehat, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah pilih ini, maka kita bisa pilih jurusan apa yang paling cocok supaya nanti mendukung kita menjadi ini. Ini contoh pertama ya. Contoh kedua, ini sifat. Sifat yang produktif, ini bakat ya. Nah, orang kayak gini punya potensi begini. Coba Anda perhatikan juga ya. Memang saya agak percepat sih. Potensi ini, mengendalikan, memediasi, berjualan, dikasih, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau dalam gambar adanya di atas nih, senangnya ketemu orang dia. Baik mempengaruhi, baik kerjasama, kayaknya cocoknya menjadi leader, bisa seller, bisa mediator, dan lain sebagainya. Contoh ketiga yang terakhir, ini orang lebih individualis. Jadi potensinya begini potensinya. Ini kelemahannya. Dalam gambar dia ada di bawah nih, kiri. Dia nggak senang ketemu orang, tapi kuatnya di analytical dan orangnya rapi gitu ya. Ya cocoknya menjadi inilah cocoknya gitu. Baru tentukan nanti jurusannya apa, kira-kira gitu. Oke ya, ini agak singkat tapi nggak apa-apa lah. Jadi intinya adalah fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Mulai saat ini Anda mulai menggali kekuatan Anda. Kalau lihat teman, gali kekuatan teman. Sehingga komunikasi menjadi enak. Nggak ada lagi bully. Karena kita berusaha menggali kekuatan teman. Dan itu sangat menyenangkan, sangat membuka komunikasi. Saya kira sementara itu dulu, nanti kita tanya-jawab, silakan. Kalau ada waktu, saya kembalikan ke Kang Firman. Silakan Kang Firman, saya stop share dulu ya. Iya, baik Abah Rahmat, terima kasih untuk pemaparan pembuka. Adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 12 SMA 3 Bandung, tadi oleh Bapak Insinyur Rama Royani atau yang biasa lebih akrab dipanggil sebagai Abah Rama, sudah dipaparkan bahwa setiap orang itu pasti punya kekuatan walaupun memang juga punya kelemahan dan keterbatasan. Kalau ada anggapan bahwa yang cenderung mudah sukses adalah yang seperti apa begitu ya. Orang yang tidak memiliki karakteristik tersebut bukan berarti tidak bisa sukses. Orang yang misalnya pandai bergaul, penuh gagasan, memang dia bisa menjadikan karakteristik itu sebagai modal untuk membangun kesuksesan. Namun katakanlah mereka yang lebih senang beraktivitas sendiri, tidak terlalu banyak mengeksplorasi gagasan, lebih tekunnya dieksekusi atau bekerja, tentu juga punya jalannya sendiri untuk mencapai kesuksesan. Yang paling penting untuk digarisbawahi dari sesi Abah Rama pertama ini adalah tadi adik-adik bisa amati bersama bahwa karakteristik yang ditampilkan oleh Abah Rama di sini adalah tidak berbicara tentang pengetahuan ya, tidak bicara tentang pengetahuan, artinya kita masih membicarakan hal yang sifatnya intrinsik. Kalau pengetahuan kan sesuatu yang ditambahkan oleh proses pendidikan yang kita tempuh. Nah, nanti ketika adik-adik akan memilih profesi, otomatis kan ilmu pengetahuan yang dipelajari mulai berbeda-beda ya. Di sisi lain pilihannya sangat banyak. Nah, apa yang menjadi patokan untuk kita bisa memilih dengan tepat? Nah, dalam kesempatan hari ini tadi Pak Abah Rama sudah tunjukkan
bahwa pada setiap orang tadi ada karakteristik yang menggambarkan bakat dan kekuatannya. Itu yang harus dikenali terlebih dahulu. Baik, intinya seperti itu. Silakan kalau dari adik-adik ada yang mau langsung bertanya. Kesempatan yang sangat berharga, mengingat sesi seperti ini Anda dapatkan di tahun terakhir ketika SMA dan sebelum masuk kampus. Ini saya sekedar kasih bocoran saja ya adik-adik ya. Jadi kalau melihat ke belakang, banyak sekali orang memilih jurusan, memilih profesi dalam kondisi belum betul-betul menyadari bakat dan kekuatannya. Punya daya juang yang besar, kegigihan, kemampuan akademik juga bagus, namun kurang mengenal diri. Dan yang seperti itu tidak jarang ujung-ujungnya memang tetap saja jadinya salah pilih begitu ya. Dan kalau sudah salah pilih, yang biasanya berprestasi tinggi menurun drastis prestasi akademiknya. Semangatnya juga turun seperti itu. Dan jadinya seperti tidak terlihat kemampuan yang sesungguhnya tadi karena salah pilih jalan. Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya boleh langsung mengaktifkan fitur audio, boleh unmute sendiri ya, bisa, dan bisa boleh langsung bertanya. Mau bertanya yang lain juga tentang perjalanan Abah Ramanya sendiri juga boleh loh. Siapa tahu penasaran ya, ini kok alumni teknik fisika kok jadi bikin alat asesmen bakat ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ditulis di chat room juga boleh. Dari Bapak Ibu Guru juga dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Mumpung bisa ngobrol langsung dengan Abah Rama. Kalau belum ada, Selamat pagi. oh iya silahkan, selamat pagi. Ada yang mau bertanya? Saya dari ibunya Adinda, Panam. Iya. Boleh diperbesar Bu suaranya? Saya orang tua dari Adinda Tresna Asih MIPA 6. Iya Bu. Saya ingin bertanya Pak, dan bukan masalah spesifik ini sebetulnya Pak, dan sepertinya juga mungkin bukan hanya saya ini bertanya, pada umumnya dengan realita yang ada sekarang Pak ya, kita ini menghadapi antara minat, bakat, dan realita. Jadi minat dan bakat si anak itu udah jelas. Nah, tapi untuk realita formasi, kadang antara minat dan bakat untuk formasi nanti di bidang pekerjaan itu kadang tidak sesuai seperti yang Bapak tadi sampaikan. Karena keinginan anak misalnya di cita-citanya dia ingin menjadi A, tapi ternyata formasi untuk bidang pekerjaan itu satu, kompetisinya tinggi, dan formasinya juga tidak ada. Jadi kadang pilihan si anak untuk ingin seperti yang dia cita-citakan itu berubah gitu. Nah itu apakah ada siasat dari sekarang atau misalnya kita punya alternatif pilihan cita-cita. Nah, padahal kan biasanya cita-cita tuh biasanya tuh satu ya Pak ya, biasanya gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya untuk memilih bidang pekerjaan itu cita-citanya jadi nggak bisa satu, jadi harus ada alternatif gitu ya Pak ya. Alternatif dan strategi. Nah strateginya itu yang kita perlu informasi lebih lengkap dan lebih jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Langsung kita simak bersama tanggapan dari Abah Rama.
Ya Bu Arinda, jadi begini, kalau kita pakai mencari kekuatan kita itu kan aktivitas ya. Itu biasanya dari 90 ada kira-kira 8 sampai 26 aktivitas yang kita merasa gue banget. Jadi tidak benar kalau peran yang kita tuju cuma satu, tidak benar. Tapi ada kumpulan peran lah gitu. Jadi saya sih meyakini begini, karena potensi ini yang berikan Allah, pasti Allah itu sudah menyediakan tempat gitu. Kan Allah ingin kita berhasil, kita dikasih perangkat, pasti dikasih tempat gitu. Gitu kira-kira. Dan itu bukan cuma satu. Saya pernah ketemu orang yang punya kekuatan di banyak tempat gitu, dan dia bingung malah karena kebanyakan. Terus saya bilang begini aja, kalau kamu bingung, kamu pilih yang paling banyak manfaatnya bagi orang. Di situ tempat kamu gitu. Karena tujuan kita kan memberi manfaat pada orang. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Abah. Ya. Izin memberikan tambahan ya, mudah-mudahan melengkapi. Jadi memang tidak jarang ketika seorang siswa dengan memperhatikan minat dan bakatnya, dia cukup yakin terkait suatu profesi. Namun kemudian seperti yang tadi Ibu tanyakan, dihadapkan dengan informasi bahwa sepertinya jalan menuju profesi tersebut sulit atau bahkan seperti tidak terlihat ya. Misalnya sulit karena tadi faktor persaingan yang tinggi. Tidak terlihat karena misalnya program studinya apakah jarang ada yang mengadakan atau program studi tersebut belum bisa dijangkau oleh sang siswa, atau misalnya permasalahan jalan ini terasa ketika melihat dunia kerjanya yang misalnya belakangan ini ada bidang-bidang tertentu yang seperti dalam tanda kutip ya, lagi sedikit ini lowongannya ya. Seperti misalnya pekerjaan di bidang eksplorasi energi itu kan 1 dekade terakhir ini menurun terus. Berbeda dengan trennya sekitar 2-3 dekade sebelumnya, itu kan beda sekali. Ketika saya masuk ITB tahun 90-an akhir, itu jurusan perminyakan, pertambangan itu masih favorit. Bagaimana jika dihadapkan dengan realitas seperti itu? Kalau mengacu kepada apa yang tadi Abah Rama sampaikan, pasti sudah disediakan tempatnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya saran dari kami juga berdasarkan dari pengalaman serta pengamatan selama ini, keyakinan terhadap suatu profesi, terlebih ketika memang minat dan bakat sudah selaras menuju profesi tersebut, ini mesti dipegang teguh ya keyakinan tersebut. Oleh karena itu, walaupun misalnya dihadapkan dengan persaingan yang ketat, mengkhawatirkan perihal persaingan tadi, kurang yakin misalnya nanti kira-kira peluang kerjanya seperti apa, faktor-faktor tersebut jangan sampai menghentikan langkah. Jangan sampai menghentikan langkah. Karena tadi bakat yang diberikan itu adalah modal. Modal yang Allah berikan ini pasti akan mendapatkan jalannya. Tidak sedikit orang ketika dia usia remaja meminati suatu bidang dan bakatnya mendukung, ketika itu apa yang dia lakukan dianggap tidak penting oleh orang di sekitarnya, oleh teman-temannya, oleh zamannya ya. Seakan-akan ini hal baru yang tidak perlu gitu ya. Namun ketika dia sudah berusia 25, artinya sekitar 10 tahun kemudian, justru apa yang dia tekuni sejak sekian tahun yang lalu itu menemukan momentumnya. Dan ketika momentum itu hadir, justru dia yang terdepan ketika itu.
Singkatnya, kesimpulan yang bisa diambil menurut saya, kalau misalnya minat dan bakat memang sudah saling mendukung, yakinlah dengan potensi tersebut. Dan yang perlu dilatih adalah kemampuan membuka jalan karir dan kemampuan mencari tempat untuk memberi manfaat. Jadi sekali lagi kadang-kadang kita nggak yakin misalnya ini seperti apa ya peluang kerjanya, seperti apa ya persaingannya. Nah, tantangan seperti itu justru sudah selayaknya dihadapi. Di sebelah situlah fungsi kerja keras. Yakin dengan bakat dan minat yang memang sudah selaras, meskipun persaingan ketat, meskipun sepertinya ruang berkaryanya tidak banyak, itu layak untuk diperjuangkan. Begitu tanggapan dari saya. Ada beberapa pertanyaan tentang ini, tentang apa? Tentang akurasi. Ya. Jadi gini, yang namanya talent mapping atau apapun juga gitu lah, itu bukan dukun. Ini penting ya. Assessment apapun juga itu bukan dukun, ya. Walaupun sudah divalidasi. Jadi secara umum nih, kalau anak-anak SMA mungkin kira-kira 60% lah itunya ketepatan akurasi. Kalau orang sudah kerja mungkin 80-90. Tapi talent mapping memberikan kesempatan untuk melihat kembali pada diri kita. Nanti ada urutan bakat atau urutan sifat yang kita mesti pastikan dulu benar nggak urutannya. Kalau urutan itu betul, maka nanti kekuatan juga betul. Ya, jadi pastikan dulu urutannya. Apakah betul nggak gue banget atau dia banget gitu. Jadi nanti orang tua juga pasti bisa lihat lah gitu ya. Oh, anak saya kok nomor 1 komunikasi, memang orangnya memang cerewet gitu ya. Bisa kelihatan nanti. Satu itu. Kedua tadi ada pertanyaan dari Pak kepala sekolah tentang pengaruh pelatihan. Ya, memang selama ini kan paradigma adalah orang kalau dilatih pasti bisa gitu ya. Nah, lihat-lihat Pak, kalau dilatih pada yang kelemahannya itu susah banget gitu. Dan orangnya juga tidak semangat untuk dilatih. Misalnya ada orang yang nggak bisa ngomong, dilatih ngomong bisa, tapi naiknya dikit banget, tidak sampai menjadi komunikator gitu kira-kira. Jadi kalaupun kita melatih, itu latihlah di area kekuatannya. Tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa gitu kan kadang-kadang kita ditempatkan pada posisi yang kelemahan kita terpaksa gitu ya. Itu kalau dilatih akan naik, cuma yang bersangkutan pasti ya kerja tuh tidak happy, itu saja sih. Ya contoh saya lah, saya direktur 30 tahun bisa kan, tapi saya nggak cocok gitu. Tapi bisa 30 tahun. Oke, silakan. Baik, terima kasih Abah untuk tanggapannya. Ini saya sedikit menambahkan, masih terkait ketepatan ya, karena ini ada juga yang bertanya tentang terkait kondisi pada saat melakukan tes, misalnya sedang sakit atau sedang dalam kondisi kelelahan. Baik, adik-adik sekalian, jadi tes talent mapping ini adalah termasuk kategori ya, sejenis tes kepribadian, bukan tes kemampuan, bukan ability test ya. Jadi kalau adik-adik pernah mengikuti tes potensi akademik, nah kalau itu tes potensi akademik adalah kategori tes kemampuan, ability test. Untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda, tentu saja persiapan mengikuti tes potensi akademik relatif khusus ya. Istirahat yang cukup sehari sebelumnya, datang dalam keadaan fresh sepenuhnya, sudah sarapan dan lain sebagainya ya. Apalagi tes tersebut dirancang untuk dilaksanakan dalam durasi yang panjang. Karena memang ingin menguji kemampuan. Bahkan menguji stamina, ketelitian, ketekunan kerja. Jadi unjuk kerja memang diukur. Talent mapping ini menggali sifat kita. Jadi tidak perlu berlelah-lelah ketika mengerjakan assessment talent mapping, hanya butuh 1 jam saja. Namun memang dalam kadar tertentu kondisi emosi, kesehatan mental itu bisa mempengaruhi. Maka jika kelelahan fisik atau sakit fisik yang wajar, itu tidak akan mempengaruhi hasil assessment. Hasil assessment yang Anda dapatkan kemungkinan besar memang itu adalah gambaran sifat Anda yang sesungguhnya.
Karena tadi hanya kelelahan fisik saja ya. Beda kalau tadi kondisinya memang masalah mental. Lelah mental, sakit mental. Nah ini tentu saja solusinya bukan melakukan tes. Tapi harus terapi begitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu tambahan dari saya. Baik. Adapun terkait akurasi ya. Jadi nanti di sesi ketiga itu akan dijelaskan lebih rinci. Yang dimaksud ketepatan ini seperti apa begitu ya, dan bagaimana fungsi dari talent mapping dan apa yang itu masih harus dilakukan oleh adik-adik sendiri. Tidak jarang kami dalam menjelaskan hasil talent mapping itu berhadapan dengan pertanyaan yang ingin melompat langsung ke kesimpulan. Pak, kalau lihat hasil tes saya, kesimpulannya saya harus masuk jurusan yang mana? Nah, sering pertanyaannya seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu sebenarnya kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, karena prosesnya tidak sesederhana itu. Dan sebenarnya tidak ada satupun alat yang bisa melompat langsung ke kesimpulan seperti itu. Ya, begitu. Tapi ini jawaban lebih detailnya nanti akan kita bahas di sesi ketiga. Berikutnya saya coba lihat lagi ya. Ini masih ada 4 menit untuk sesi tanya jawab di sesi Abah Rama ini. Ini pertanyaan, bagaimana menghubungkan kompetensi diri yang tampak dari nilai akademik raport atau keunggulan nilai mata pelajaran tertentu dengan hasil talent mapping. Baik, Abah Rama berkenan menanggapi pertanyaan tersebut. Bagaimana menghubungkan? Firman aja deh. Oh, baik. Ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ketika kita mengaitkan nilai akademik yang ada di raport mata pelajaran tertentu dengan hasil talent mapping, kira-kira begini, untuk kita menentukan bahwa potensi seseorang besar jika dia mengambil jalan karir ke arah dunia medis misalnya ya, dunia medis. Sebagai contoh, berbagai macam profesi di dunia medis seperti dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Ini tentu kita perlu melihat banyak faktor. Faktor bakat salah satunya, namun bukan satu-satunya. Ada pengetahuan dan keterampilan yang juga harus dimiliki oleh orang yang akan menunggui profesi di bidang medis. Kita ambil pengetahuannya dulu. Pengetahuannya misalnya adalah pengetahuan pelajaran biologi. Nah, kalau terkait pelajaran biologi, tidak ada istilah, oh orang ini berbakat di pelajaran biologi. Nah, itu tidak ada. Begitu ya. Tidak ada satupun orang yang bisa kita klaim bahwa dia berbakat di pelajaran biologi. Karena biologi itu pengetahuan ya, set of knowledge. Itu bisa diakuisisi atau dipelajari oleh siapapun. Begitu. Walaupun memang betul dipengaruhi minat, dipengaruhi kemampuan akademik, sebagaimana yang lazim kita kenal di pelajaran biologi cenderung dibutuhkan observasi yang kuat dan daya ingat. Seperti itu. Nah, itu sisi yang lain ya. Nanti kelihatannya misalnya tadi di nilai mata pelajaran. Mau masuk ke kedokteran, biologinya jelek. Tentu saja ini tidak nyambung ya. Begitu. Bagaimana kemudian kita mengaitkan dengan bakat. Jadi di profesi kedokteran, knowledge-nya biologi, tapi cara berpikir dan cara bekerjanya itu yang juga harus kita ketahui. Nah, itu kelihatannya nanti di bakat. Begitu. Jadi intinya jawaban terhadap pertanyaan ini adalah nilai akademik itu menggambarkan tingkat pengetahuan. Hasil tes talent mapping menggambarkan bakat dan potensi kekuatan, karakteristik bawaan, dan kira-kira aktivitas apa yang kuat bagi yang bersangkutan.
Misalnya aktivitasnya adalah analyzing. Analyzing ini bisa menganalisa keuangan, bisa menganalisa kondisi penyakit, Bapak Ibu. Begitu. Maka kalau seseorang mau dilihat apakah dia punya potensi yang besar untuk menekuni profesi dokter, kita harus lihat dulu pertama, apakah dia punya potensi kekuatan di aktivitas analyzing tadi. Baru setelah itu dilihat juga nilai akademiknya seperti apa. Nah, kabar baiknya kalau nilai akademik ini kan bisa ditingkatkan dengan cara belajar yang sistematis, terlebih dipandu oleh guru begitu ya. Namun ada yang tidak berubah banyak, yaitu sifat dan bakatnya. Ini jadi pada prinsipnya ini dua hal yang saling melengkapi untuk menentukan karir. Yang jelas beberapa bakat memang cenderung bisa mendukung ya. Beberapa bakat cenderung mendukung ke aktivitas-aktivitas pembelajaran di mata-mata pelajaran tertentu. Walaupun bukan penentu, namun bisa mendukung. Bakat analytical misalnya biasanya mendukung untuk mata pelajaran yang memang untuk memahaminya butuh analisa. Pelajaran yang ada di IPA misalnya, seperti fisika, kimia, matematika, biologi, itu butuh analisa. Walaupun analisa sendiri ditemukan juga di IPS. Jadi keliru kalau beranggapan bahwa analisa itu hanya ada di kelas IPA. Ilmu keuangan sudah jelas itu isinya analisa semua. Seperti itu ya, jadi itu juga perlu. Baik, demikian kira-kira tanggapan kami terhadap pertanyaan tersebut. Ini ada satu pertanyaan lagi yang saya langsung jawab saja ya. Terkait apakah hasil analisa metode talent mapping ini bersifat sepanjang masa berlaku? Kemudian apakah poin analisanya berdasarkan potensi genetik? Baik, jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bakat adalah sifat bawaan, karakteristik bawaan. Dia sudah ada pada diri kita sejak kita kecil. Ada pada diri kita bukan karena dibentuk ya, bukan karena dibentuk, dia sudah ada. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa bakat ini bukan hasil bentukan? Jawaban paling empirik sebenarnya adalah bisa dengan langsung diamati saja pada anak-anak usia balita, usia 1 tahun, 2 tahun, tanda-tanda bakat sudah bisa terlihat. Yang mana tanda bakat itu muncul bukan karena treatment atau perlakuan dari orang tuanya, memang bawaan. Kalau kita betul-betul mengetahui ciri-ciri bakat dan kita mengamati pada anak balita, kita bisa membuktikan itu. Bahwa bakat memang sudah hadir pada diri setiap orang sejak usia yang sangat dini. Dan bakat ini akan kita bawa seterusnya, selamanya. Seperti itu. Jadi bakat adalah sesuatu yang asli, bawaan, dan menetap. Tidak berubah. Yang perlu digarisbawahi, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bakat yang ada pada diri kita kadang disadari, kadang tidak. Tingkat kesadaran ini yang berproses seiring waktu. Jadi kalau Abah Rama tadi menyampaikan, secara rata-rata akurasinya sekian persen di usia remaja. Sebenarnya angka itu bukan tentang konstruk talent mappingnya. Jadi bukan sebagai sebuah alat dia uji validasinya 60% gitu, bukan. Supaya tidak salah paham ya. Karena kalau uji validasi talent mapping sudah di atas angka 90% Bapak Ibu. Jadi kalau uji validasi talent mapping itu dengan metode statistik sudah dilakukan berkali-kali, angkanya alhamdulillah selalu di atas 90%. Yang Abah maksud dengan tadi angka di usia remaja itu 60% sekitar itu secara rata-rata anak SMA itu menyadari dirinya sekitar itu. Jadi ketika dia kuliah, ketika dia mulai bekerja, masih akan bertambah. Oh, ternyata saya itu seperti ini.
oh ternyata saya tuh bukan seperti itu, begitu ya. Jadi bakat tidak berubah, hasil assessment bisa berubah. Hasil assessment bisa berubah, seperti itu. Namun bukan sifat orangnya yang berubah. Yang berubah adalah kesadaran dirinya. Seperti itu. Begitu. Nanti akan ada sharing yang menarik dari Kang Jaka Arya Sakti selaku alumni dari SMA 3 Bandung juga, yang juga seorang praktisi talent mapping sekaligus praktisi manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Nanti Kang Jaka akan cerita juga tuh tentang bagaimana semakin menyadari potensi diri, bakat ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi bakat itu bawaan, tidak berubah selamanya. Namun hasil assessment itu tergantung tingkat self-awareness. Apakah ada kaitannya dengan sifat genetik? Pertanyaan terakhir ya. Tidak tersedia data yang memadai untuk menunjukkan apakah ada kaitan antara 34 bakat yang digunakan di talent mapping ini dengan sifat genetik. Seperti itu. Salah satu yang kami cermati juga adalah jika genetik maka kita bisa mengamati ada pola penurunan ya. Pola penurunan sifat seperti warna kulit, kemudian rambut dan sebagainya. Nah, di bakat talent mapping ini tidak seperti itu. Bakat anak bisa sepenuhnya berbeda dari bakat orang tuanya. Seperti itu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana itu bisa disadari, bisa diungkap, dan bisa dimanfaatkan dalam aktivitas yang produktif. Seperti itu. Metode talent mapping sebagaimana yang sudah adik-adik rasakan langsung, memang ya bakat itu diungkap dengan self-assessment, dengan self-report. Jadi seperti kita melakukan tes psikologi seperti EPPS misalnya ya. Nah, talent mapping mirip metodenya seperti itu. Jadi melaporkan secara mandiri sifat dan kepribadian kita masing-masing. Alat assessment talent mapping ini mensistematisasi laporan yang diberikan oleh setiap siswa ketika mengisi assessment menjadi gambaran yang terstruktur, sistematis, dan bisa diinterpretasikan ke arah perencanaan karir. Demikian tanggapan dari saya, jawabannya sebagai penutup dari sesi pertanyaan ini. Terima kasih Abah Rama yang sudah memberikan pemaparan di sesi pertama. Setelah ini kita akan memasuki sesi kedua.